Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsa Ananda, wakilan dari kelompok 2 OSC mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan rancangan aplikasi kesehatan ibu hamil, yang dimana beranggotakan yang pertama ada Bella Vista, lalu ada Bunga Ayu Tresna, ada Elsa Rahmawati, Gita Sonia, Ijma Ratu Fir'a, Irgiana Abdurrahman Yusuf, Regina Damalia, Marsa Ananda Syabina, Mary Dea Rahmawati, dan juga Fauzan Pratama. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, saya silakan kepada teman saya. Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah analisa sistem. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, menganalisa sistem. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan analisa sistem. Yang pertama yaitu ada memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem-sistem yang ada, merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, menyusun tahap rencana pengembangan sistem. Selanjutnya ada kekurangan aplikasi Halo Bumil. Kekurangan aplikasi ini berdasarkan ulasan pengguna adalah ketika membuka aplikasi dengan koneksi internet yang lemah, maka penggunaan aplikasi akan terhambat dan terjadi gangguan sehingga dapat dikatakan aplikasi ini ketergantungan terhadap internet. Selanjutnya ada rencana perbaikan aplikasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau memecahkan masalah dalam aplikasi Halo Bumil adalah dengan menambahkan fitur offline mode untuk menginput data dan mensinkronisasi ketika online. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yang dimana di sini ada diagram konteks, yang dimana tadi untuk kekurangannya itu untuk aplikasi Halo Bumil ini terjadi ketergantungan akan internet. Maka rancangan sistem baru yang akan kita buat adalah menyediakan fitur offline kepada pengguna, di mana dalam fitur offline dapat diakses tanpa internet, yang dimana untuk diagramnya proses informasi itu data online akan ke proses informasi, lalu nanti akan ditransfer informasinya ke pengguna. Begitupun data offline akan diproses di sistem informasi dan juga akan ditransfer informasi ke pengguna. Selanjutnya ada entity relationship diagram, yang dimana jikalau online ini untuk diagramnya itu dari online ke ibu atau ke pengguna, lalu mengambil, disajikan, dan menanyakan ahli bacaan untuk mama, album, cerita mama, halo KB, dan juga event. Lalu untuk fitur offline-nya, di sini kami menyediakan juga tendangan bayi dan juga menghitung berat badan. Selanjutnya ada tabel relation diagram, yang dimana di sini ada ibu hamil ya sebagai penggunanya. Untuk ibu hamil ini sendiri itu membutuhkan informasi berupa ID, nama, usia, alamat, nomor telepon, email. Untuk tenaga kesehatan sendiri, di sini kami merancang rancangan yang sudah ada itu adalah ID notifikasi ibu hamil, juga jenis informasi dan jadwal pengirim. Lalu juga untuk data kesehatannya, di sini ada ID data, ID ibu hamil, tekanan darah, berat badan, keluhan, dan tanggal pemeriksaan. Sehingga nanti akan ditransfer ke tenaga kesehatan dan juga diolah dan diberikan rekomendasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu data flow diagram. Yang pertama itu dari mulai, lalu ke input data ibu, lalu ke akses dengan atau tanpa internet, ada pemilihan fitur, lalu lanjut ke proses data, output sesuai fitur yang dipilih, dan selesai. Selanjutnya, di sini ada rancangan tampilan antarmuka. Dalam rancangan tampilan antarmuka yang baru ditambahkan pada halaman cari tahu, fitur yang tersedia adalah tambahan fitur offline, yaitu menghitung tendangan bayi dan menghitung berat badan mama. Sekian dari saya. Baik, sekian merupakan rancangan perbaikan sistem yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem baru rancangan aplikasi kesehatan ibu hamil. Pengertian, sistem kesehatan ibu hamil adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai layanan, program, dan teknologi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, serta mendukung perkembangan janin secara optimal. Next. Lalu selanjutnya, tujuan dibuat sistem, yaitu yang pertama untuk membantu ibu hamil dalam memantau perkembangan kesehatannya, yang kedua untuk memberikan rekomendasi kesehatan berdasarkan data yang dimasukkan, yang ketiga menjadwalkan, yang keempat untuk memudahkan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi pasien. Selanjutnya, ada fitur dalam aplikasi. Yang pertama itu ada input data kesehatan, yaitu isinya tinggi badan, berat badan, usia kehamilan, dan keluhan. Yang kedua ada analisis perkembangan kehamilan, seperti grafik perkembangan berat badan ibu dan kondisi janin. Yang ketiga ada rekomendasi dan edukasi, yaitu memberikan saran medis dan artikel kesehatan sesuai dengan kondisi ibu. Yang keempat itu ada notifikasi, pengingat jadwal kontrol rutin dan konsumsi suplemen pada ibu. Yang kelima itu ada akses tenaga kesehatan, yaitu melihat dan menganalisis data ibu hamil. Baik, untuk selanjutnya adalah identifikasi masalah pada aplikasi kesehatan. Yang mana yang pertama adalah masalah teknis. Ibu hamil harus memasukkan data kesehatan secara manual seperti TB dan BB. Data yang tidak akurat akan terlewat bila bisa mengganggu analisis kesehatan. Yang kedua adalah masalah pengguna, yang mana aplikasi hanya bisa diakses apabila ada koneksi internet. Tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang stabil, sehingga ibu hamil kesulitan menggunakan aplikasi. Yang ketiga itu adalah keamanan data, yang mana data kesehatan ibu hamil yang sensitif perlu dijamin keamanannya. Jika sistem keamanan lemah, data bisa bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya adalah permasalahan yang pertama. Yang pertama ada input data manual tidak akurat. Dengan solusinya adalah integrasikan aplikasi dengan perangkat kesehatan seperti tensimeter digital. Lalu yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet, itu tambahkan fitur offline untuk input data dan sinkronasi ketika online. Lalu yang ketiga adalah keamanan data yang lemah. Dengan solusinya yaitu tingkatkan keamanan dengan enkripsi data dan autentikan pengguna. Lalu yang keempat adalah kurangnya literasi digital pengguna. Dengan solusinya yaitu menyediakan panduan pengguna dalam bentuk video atau ilustrasi. Lalu ini ada diagram korteksnya. Untuk ibu hamil ini menginput data pribadi dan kesehatan ibu hamil, yang mana diproses ke sistem informasi, lalu sistem informasi mengambil data pribadi kesehatan ibu hamil, dan tenaga kesehatan melihat data pribadi dari setelah itu tenaga kesehatan merekomendasikan pelayanan kesehatan dan juga terkait video-video edukasi, serta memberikan jadwal kepada sistem notifikasi yang mana terkait jadwal kontrol dan juga meminum suplemen. Lalu selanjutnya ada entity relation diagram, yang mana untuk ibu hamil ini ada ID ibu hamil, nama, usia, alamat, nomor HP, email, dan yang selanjutnya adalah notifikasi, yaitu ada ID notifikasi, ID ibu hamil, jenis notifikasi, dan jadwal pengiriman.
Lalu ada tenaga kesehatan yang mana ada ID tenaga kesehatan, nama spesialis, kontak. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama ada ID rekomendasi, jadwal, data kesehatan. Lalu yang terakhir ada data kesehatan yang mana ada ID data, ID ibu hamil, TD dan BB, tanggal pemeriksaan, dan keluhan. Lalu di sini ada tabel relation diagram, ini sama juga ya. Untuk yang pertama ada ibu hamil, yang pertama ada ID ibu hamil, nama, usia, alamat, nomor telepon, dan email. Sama seperti entity, namun untuk tabel relation ini ditabelkan. Baik, untuk selanjutnya ada flow diagram. Dimulai dari mulai, lalu menginput data ibu, memproses data, menganalisis data, dan merekomendasi medis, lalu kirim notifikasi jadwal kontrol dan pengingat suplemen. Output grafik kesehatan dan rekomendasi medis, lalu selesai. Untuk selanjutnya ada logo dan tampilan awal atau splash screen dan seperti jaga kesehatan ibu dan janin dengan mudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu halaman registrasi. Pengguna baru akan diarahkan untuk ke halaman registrasi untuk membuat akun. Terus juga terdapat halaman login. Pengguna yang sudah terdaftar akan masuk ke aplikasi menggunakan email dan password. Selanjutnya, dalam profil dan halaman utama, dashboard, setelah login, pengguna akan diarahkan untuk melengkapi profilnya jika belum lengkap. Setelah berhasil login atau registrasi, pengguna akan diarahkan ke halaman untuk aplikasi. Kita lanjut, di sini ada input data kesehatan. Baik, pengguna kesehatannya seperti kesehatan, tanda, dan keluhan. Next, yaitu selanjutnya adalah rekomendasi kesehatan. Berdasarkan data yang dimasukkan, aplikasi akan memberikan rekomendasi yang sesuai, seperti pola makan sehat atau aktivitas yang dianjurkan. Pengguna dapat melihat dan mengikuti rekomendasi yang diarahkan. Baik, selanjutnya yaitu halaman edukasi, halaman yang menyediakan artikel atau video tentang kehamilan, kesehatan ibu dan janin, serta tips-tips bermanfaat. Pengguna dapat menjelajahi artikel atau video edukatif berdasarkan topik yang diminati. Selanjutnya ada konsultasi dengan tenaga, dapat menghubungi dokter atau bidan melalui fitur konsultasi yang ada di aplikasi. Terdapat tombol aksi, yang pertama ada jadwalkan konsultasi, yang kedua chat sekarang. Yang selanjutnya terdapat notifikasi jadwal kontrol dan meminum suplemen. Selanjutnya ada pengaturan dan akun. Halaman untuk mengubah profil pengguna atau pengaturan aplikasi. Opsi pengaturan yang pertama ada mengubah nama, email, atau password. Yang kedua mengatur notifikasi. Yang ketiga menghubungi support. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, teman-teman semua, sudah dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi